Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sporty. Salam olahraga. Jaya. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Ya pemirsa, pegelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 sejatinya akan digelar di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan tepat pada tanggal 8 hingga 20 September 2024, rakyat Indonesia akan bisa menyaksikan PON ke-21 tahun 2024 ini. Pada PON ke-21 ini akan menampilkan ragam disiplin olahraga, baik tradisional hingga modern, termasuklah di dalamnya Pertina atau Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Lantas bagaimanakah kemudian Pertina untuk menyiapkan strategi agar bisa menampilkan yang terbaik pada PON ke-21 tahun 2024 ini? Dan apakah menjelang masuknya PON ini mereka masih memiliki kendala untuk menciptakan kemajuan dalam setiap latihan para atletnya? Bersama saya dan tentunya akan kita bahas dengan hadirnya narasumber yang hebat. Di hadapan Anda pemirsa telah hadir bersama kami yang terhormat Bapak Sabam Parulian Parsauran Manalo, SEMAP selaku Ketua Pemprov Pertina Sumut. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya Pak? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini dengan tema yang menarik, strategi Pertina untuk torehkan prestasi ke-21 tahun 2024 ini, telah hadir bersama kami Kepala Pelatih yang terhormat Bapak Wah Murja atau Pak Anhar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Sporty. Salam olahraga. Jaya. Dan pemirsa, kami harapkan juga kehadiran Anda melalui telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Dan pemirsa, mungkin di layar kaca Anda tadi sudah kita opening dan tampak rekan-rekan atlet kita yang akan nantinya bertanding di PON 2024, kita sapa terlebih dahulu. Kalau saya katakan salam olahraga, jawaban pertama ataupun balasan dari rekan-rekan adalah suportif, dan yang kedua adalah jaya. Begitu ya Bapak-Bapak? Siap. Oke, kita mulai. Salam olahraga. Sporty. Salam olahraga. Jaya. Dan kami harapkan sportivitas Anda hadir nanti di PON 2024 nantinya. Baik, saya terlebih dahulu untuk membuka diskusi menarik ini pemirsa kepada Bapak Sabam Parulian terkait tentang PON 2024 ini. Saya mulai tentang bagaimana Anda menyikapi hadirnya PON 2024 ini dengan Pertina sendiri. Terima kasih. Kalau kita dari Pertina Sumatera Utara, kami para pengurus dan atlet ini memang sangat bersyukur karena kita tahu PON ini adalah putaran yang bisa sampai seperti Sumatera Utara ini terakhir kali itu menjadi tuan rumah itu tahun 54. Sekitar Berarti 71 silam. 70 tahun silam. Ya. Dan kemungkinan besar para yang mengikuti PON tahun 54 itu sekarang udah gak ada lagi tuh Bang, semua. Karena itu kita sangat bersyukur sekali bahwa tahun ini kita bisa menjadi tuan rumah PON yang ke-21, walaupun itu berbagi dengan Provinsi Aceh. Dan kami sangat bersyukur juga karena tinju itu dilaksanakan di Sumatera Utara atau di tempat kita sendiri, dan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri buat kami dari Pertina Sumatera Utara dan begitu semua atlet-atlet di Sumatera Utara ini. Ya, itu juga menjadi harapan kita khususnya bagi warga Sumatera Utaranya. Baik, saya masih berbicara kepada Anda Pak Sabam, kalau kita kaitkan terhadap beberapa bulan lagi ini, kurang lebih sekitar 5 bulan lagi atau 4 bulan lagi ya, kita akan menghadapi PON ke-21 tahun 2024 ini. Dari Pertina sendiri, apa yang menjadi kesiapan dan persiapan matangnya? Pastinya tinggal sisa itu 3 bulan 2 minggu lagi karena tanggal 8 Ya. September sudah dimulai PON atau pembukaan PON, dan tinju sendiri itu dipertandingkan mulai tanggal 10 rencananya. Nah, kalau kita dari Pertina Sumatera Utara sejak berakhirnya PON 20 di Papua, karena pada waktu itu kita mengirimkan ada 5 atlet, kita hanya mampu membawa 1 medali. Ya memang medali yang kita bawa itu adalah medali emas yang atas nama petinju kelas 67, tadinya 69, atas nama Sarohatua Lumban Tobing. Oke. Dan kita nggak mendapatkan medali yang lain. Tahun ini
berkaca dari situ sudah Pertina Sumatera Utara sejak 2022 sudah mempersiapkan diri, dan karena itu kita menargetkan ada 10 medali emas untuk PON ini, dan kita akan menjadi juara umum di cabur PON, dan kami juga menargetkan seluruh atlet Sumatera Utara itu mendapatkan medali. Amin. Ya, 20 kelas yang kita pertandingkan, kita full kelas dari mulai putra itu 48 sampai 86 dan putri mulai dari 48 sampai 70 itu semua kita harapkan mendapat medali emas, dan kita mendapatkan medali, dan kita menargetkan separuh medali emas itu kita rebut dan kita bawa tinggal di Sumatera Utara, dan kita menargetkan juara umum. Baik. Dan untuk itu kita sudah buat persiapan sejak 2022 sampai hari ini. Dan ini atlet-atlet yang kita bawa ini sebenarnya kita datang, mereka ini mengikuti training camp di Dairi. Di Dairi sudah 3 bulan terakhir ini mereka di Dairi untuk pematangan dari sisi fisik. Karena kita adalah olahraga full kontak, fisik itu sangat mempengaruhi, maka sudah 3 bulan terakhir ini mereka ini sudah di Dairi untuk tes fisik. Mengikuti. Baik, itu dia tadi perspektif awal dari Pak Sabam untuk membuka informasi kita terkait tentang PON ke-21 yang sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi. Saya coba untuk beralih ke informasi lainnya, datang dari Pak Wah Murja atau Pak Anhar ini. Selaku Kepala Pelatih, Pak, apa mungkin yang menjadi strategi Anda untuk bisa mencapai target yang siogianya ini diungkapkan dari Pak Sabam tadi? Ada 10 medali emas yang kita harapkan hadir. Oke, terima kasih. Pertama sekali, kami dari tim pelatih, ya, kita ada 5 orang pelatih teknik, 1 orang pelatih fisik, dan juga bersama dengan atlet-atlet berdiskusi, kemudian mempelajari teknik-teknik, video-video lawan yang bakal kami hadapi nantinya di PON nanti dari seluruh Indonesia. Jadi dari Prapon 1, Prapon 2 sekarang sudah terkumpul sekitar 160 petinju, itu masing-masing di kelasnya sudah tahu calon bakal lawan kita, dan ini sudah kita pelajari. Jadi ada waktu tersisa ini kita fokus lebih memperdalam teknik dan juga mempelajari tentang kelebihan dan kelemahan lawan. Gitu. Kalau berbicara tentang kelemahan dan kelebihan lawan, yang kita inginkan dari Provinsi Sumatera Utara ini, dia memiliki kekuatan di mananya, Pak? Selain kata fisik lah, kalau biasanya orang Batak kan fisiknya kuat-kuat. Seperti apa? Saya berharap atlet-atlet kita ini nantinya bertanding dengan penuh semangat. Ya, bertanding di daerah sendiri harus menguasai lawan daripada kita jadi penonton. Itu aja. Ya. Baik, kemudian saya juga ingin mengetahui, Pak, supaya kita menjadi informasi kita, mengingat PON untuk yang ke-21 ini, Pertina ini akan menargetkan medali emas. Mengapa optimis sekali untuk akan hal itu dari Pak Sabam tadi? Apa yang menjadi kontemplasi ataupun cerita kilas balik kita dari yang kemarin-kemarin bisa dipetik? Pertama sekali, setiap PON itu, ya, setiap ada turnamen itu akan muncul juara-juara baru. Ya, inilah yang sekarang kita persiapkan. Jadi anak-anak kita ini kita siapkan untuk menjadi newcomer, jadi menjuarai PON ini, mengalahkan senior-senior mereka. Ya, jadi dengan program yang benar-benar tersusun rapi, ya, bersama seluruh pengurus, kita rencanakan segala sesuatunya tuh dengan penuh pertimbangan-pertimbangan. Baik, itu dia tadi menjadi harapan dari Pak Wah ataupun Pak Anhar ini untuk para atlet yang sejatinya ini telah duduk bersama kita untuk bisa menampilkan yang terbaik. Saya kembali ke Pak Sabam. Beberapa referensi yang saya baca bahwa Pak Sabam ini memiliki orientasi pada PON ke-21 ini tidak hanya sebatas prestasinya yang akan ditampilkan, tapi memiliki orientasi lainnya. Seperti apa itu, Pak Sabam, orientasinya? Ya, jadi sebenarnya kita ini sebagai pengurus tinju, kita berpikir bagaimana mempersiapkan para atlet ini, para anak-anak petinju ini bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dan menjadi contoh untuk masa depan di dalam kehidupannya yang lebih baik. Mengapa? Karena kita sudah banyak contoh lah bahwa atlet-atlet tinju ini
kebanyakan itu selesai dia masanya bertinju, setelah itu dia tidak Eksis. tahu lagi kemana-mana. Ya, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa tidak punya kehidupan di depan. Udah banyak contoh lah yang kita lihat, baik itu petinju di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia sudah banyak, dan ya kita sudah tahu Elias Pikal sendiri bisa menjadi hanya penjaga klub malam. Ya. Padahal dia itu adalah juara tinju dunia, kan begitu. Ya bagaimana lagi anak-anakku ini yang hanya mungkin bisa berprestasi di PON dan kita harapkan nanti bisa berprestasi. Nah, karena ini adalah tinju amatir yang notabene membawa nama daerah, nanti dia juga membawa merah putih. Kita berpikir bahwa membina mereka ini untuk mempersiapkan mereka ini menjadi atlet yang berprestasi yang nantinya pemerintah, baik itu daerah atau provinsi atau pusat, dengan prestasi mereka itu bisa memberikan perhatian, dan dari situ mereka mempunyai masa depan ke depan. Karena itu kami sebagai pengurus memang betul-betul mempersiapkan mereka. Ya. Kita betul-betul mempersiapkan, walaupun kita hasil rakerda terakhir, rapat kerja daerah KONI terakhir Ya. itu ada kesimpulan yang mengatakan kalau karena anggaran untuk pelaksanaan atau pembinaan atlet Terbatas. PON ini sangat minim, maka kita tetap melaksanakan PON tapi dengan tidak ada target prestasi. Ya. Oh, saya paling keras menolak itu. Saya bilang tidak ada itu. Karena tanpa prestasi anak-anak ini tidak akan berguna. Ya. Tidak akan berguna. Karena itu ya memang kalau abang tadi nanya ke pelatih kepala pelatih kita mengatakan apa indikatornya kok bisa berani menargetkan 10 medali emas. Kita sudah melewati kejurnas. Ya. Tahun 2022 kita melewati kejurnas elit yang di dalamnya itu adalah petinju-petinju yang akan main di PON. Di situ kita masuk final itu ada 11 atlet. 11. Dan berhasil meraih emas itu ada 7. Ya. 7 atlet meraih emas di kejurnas. Nah, terakhir kemarin kita di Sarawak Open International Turnamen diikuti oleh 4 negara. Ya. Dan juga negara-negara bagiannya Malaysia sendiri. Ya. Kita dari 19 atlet yang kita kita ikutkan dalam pertandingan, kita mendapat medali 18. Ya. Hanya 1 atlet kita yang kurang beruntung tidak mendapatkan medali. Dari 18 itu kita dapat emas 10. Perak 4, artinya 14 atlet itu masuk final. Ya. Tapi hanya 10 yang dapat emas, yang itu jadi juara 2 dapat perak. Ya. Dan 4 perunggu. Ini indikator-indikator yang kita lihat dari pembinaan yang kita lakukan, program yang kita sepakati, yang sudah berjalan, dan kita semakin yakin bahwa di PON ini target kita itu akan kita capai. Dan selain kita mendapatkan emas 10, kita juga mendapatkan penghargaan The Best Boxer. Wow, Atau petinju excellent. terbaik itu atas nama atlet saya, Duta Fadila Simatupang. Nah, ini dia. Duta Fadila Simatupang. Baru atlet harapan. Nah, itu dia. Petinju harapan atas nama Lukti Lisandri. Keren sekali. Dan favorit kebetulan nggak bisa hadir, Ya. atas nama Nona Baby Cantika. Kita dapat itu. Ya. Jadi 3 kategori penghargaan itu semuanya di kita. Dan Ya. itu bukan penilaian wasit kita. Itu wasit luar semua melihat itu. Dan ini dia piala yang didapat The Best Boxer. Ada kita bawa di sini. Mudah-mudahan kalau program kita ini saat ini belum didukung nih, Mas. Ya. Kita belum dapat dukungan dari pemerintah untuk melakukan training camp atau apa, tapi sampai hari ini kita sudah jalan 2 tahun Ya. untuk melakukan training camp, ya full. Sudah 2 tahun dengan biaya patungan. Ya. Pengurus-pengurus ini Baik. patungan ya, ada bagian beras, ada bagian Baik. lontong, semua lah itu. Baik. Pokoknya patungan lah dia. Baik. Dan indikatornya ini yang kita lihat, mudah-mudahan dalam 2 pertandingan berikutnya, try in dan try out, kalau ini nanti bisa disetujui Ya. sama pemerintah, artinya Ya. bukan tidak mungkin
target itu akan lebih. Baik. Terima kasih. Baik Pak Sabam, dan pemirsa, apa yang menjadi kunci sukses dari seorang kepala pelatih ini agar anak-anak didiknya, yakni para atlet ini bisa sukses nantinya, mengingat tadi sudah banyak menorehkan prestasi yang cukup gemilang. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kemampuan fisik dan juga kemampuan teknik menjadi dua hal yang sangat berimbang harus dimiliki oleh seorang atlet. Lantas tadi kita kalau sudah berbicara terkait tentang kiat sukses dari seorang atlet yang ditelurkan oleh dari kepala pelatih ini agar bisa mentorehkan prestasi-prestasi yang gemilang ini, apa saja menjadi kuncinya? Saya kembali ke Anda Pak Wah. Seperti apa kunci sukses yang ingin kita ketahui dari Anda? Begini, untuk memperoleh suatu prestasi yang diinginkan, ya, apa yang sudah kita cita-citakan itu, pertama sekali kami menekankan kepada atlet bahwasanya pertama sekali jangan mengurangi porsi latihan, ya. Kemudian juga itu tadi syarat menjadi juara kami ada 17 syarat. Syarat satu adalah latihan, syarat kedua latihan, syarat ketiga pun latihan, dan juga syarat keempat sampai 17 tetap latihan. Jadi latihan itulah kunci daripada sukses. Weekend. Di antara saya lihat di sini ada mungkin pemirsa kita coba untuk berdialog ya Pak Wah, ya, untuk menanyakan langsung terkait tentang persiapan dari seorang atlet ini. Saya terlebih dahulu mengajak seorang atlet prianya yakni Abang Daduta Fadila, benar ya? Boleh berdiri? Ya, selamat sore Bang Duta. Bang Duta, Anda terpilih sebagai atlet dari Pertina yang akan mewakili di PON 2024 nanti ini. Apa saja yang mungkin menjadi persiapan matang Anda, Bang Duta? Ya, terima kasih. Terutama saya sudah untuk PON ini sudah siap sekali. Untuk latihan serius dan ikut arahan pelatih. Ya, itulah sudah pastinya saya sudah siap kali untuk PON ini. Sudah siap secara mental juga ya? Siap, sudah. Baik, Bang Duta, banyak juga ini mungkin pemirsa ataupun adik-adik yang sedang menonton ini, apa yang menjadi pengalaman berharga Anda ketika menjadi seorang atlet Pertina sendiri? Ya, saya untuk adik-adik tinju di Sumatera Utara ini dan kawan-kawan semangat untuk menuju PON-nya. Semoga kita dapat 10 emas, tercapai apa yang diinginkan Pak Sabam, Ketua. Baik. Masih berbicara kepada Anda, Bang Duta, untuk bisa kita ketahui pengalaman ataupun pencapaian dalam hidup Anda selaku atlet Pertina. Bisa diinformasikan ke kita. Juara. Apa saja yang pengalaman ataupun kemenangan yang Anda torehkan? Kemenangan saya, kemarin saya pernah juara kejurda di Siantar. Dan kemarin kejurnas juara 3. Dan Pangdam Bukit Barisan juara 1. Oke, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali Bang Duta ini. Saya sangat menarik sekali untuk berbicara kepada Anda. Mungkin di antara kedua bapak-bapak hebat ini, apa yang yang ingin Anda suarakan kepada mereka untuk mendukung kemajuan para atlet dan khususnya Anda sendiri? Ya, terutama buat Pak Sabam, kami seluruh atlet sangat senang kepada Pak Sabam. Karena Pak Sabam sudah membina kami dengan baik. Baik, terima kasih Bang Duta. Ya, kita coba pemirsa untuk beralih ke atlet putrinya. Di sana sudah ada Lutfi, benar. Assalamualaikum, selamat sore Lutfi. Waalaikumsalam, selamat sore juga Kabarnya Bang. baik ya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, sama halnya dengan Bang Duta, saya ingin juga mewakili dari pemirsa, ingin mengetahui sekali terkait tentang kesiapan dan persiapan Lutfi sendiri, mengingat untuk menjadi seorang petinju ini tidak gampang bagi seorang wanita. Mengapa Anda akhirnya memilih untuk hal demikian? Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir di acara dialog olahraga ini bersama ketua kami, Ketua Pertina, yaitu Pak Sabam Parulian Manalu, dan para pelatih, tentu Pak Ganda sebagai bendahara Pertina Sumut. Di sini saya mengatakan bahwasannya
insya Allah kami para atlet sudah siap menghadapi PON Sumut Aceh ini dengan persiapan yang sudah dilakukan dari tahun 2022. Ya. Dan tentunya segala program yang diberikan oleh para pelatih dan pengurus itu harus kami terima dan kami jalankan dengan ikhlas dan tentunya dengan semangat untuk mencapai tujuan, yaitu target 10 emas. Oke, selama ini menjadi seorang atlet ini apa yang menjadi mungkin tantangan terbesar dari Lutfi? Tentunya kalau jadi atlet terutamanya sebagai petinju wanita itu tentu masih ada stereotip yang mengatakan bahwasannya ngapain jadi petinju gitu, toh perempuan itu harus jatuhnya bakal di dapur. Ya. Jadi saya ingin mematahkan stereotip itu bahwasannya perempuan itu bisa maju juga gitu. Banyak perempuan yang dapat merubah pandangan-pandangan negatif itu menjadi suatu kagum jadinya. Dan saya berharap di sini bahwasannya sebagai kaum wanita gitu, para atlet wanita, terutama para petinju, jangan mau merasa direndahkan gitu, karena kita juga bisa menunjukkan prestasi kita. Oke, that's good. Maybe one question had. What is your biggest achievement in your life? Apa capaian yang paling terbesar dalam hidup kamu selaku atlet? Alhamdulillah baru-baru ini pertandingan di Sarawak Open Boxing Championship yang di Malaysia, saya berhasil meraih medali emas. Di semifinal saya berhasil mengalahkan petinju PON dari Kalimantan Barat, dan di final saya berhasil mengalahkan petinju dari timnas Singapura. Ya. Untuk yang terakhirnya, apa yang menjadi harapan Anda supaya fair tadi ke sudah Pak Sabam yang datang dari Bang Duta, kini ke Pak Kepala Pelatih. Apa yang menjadi harapan Anda kepada beliau? Jangan kejam-kejam pastinya. Tentunya ucapan terima kasih itu nggak bakal putus kepada Pak Sabam Parulian Manalu dan tentunya keluarga, karena Pak Sabam dan Ibu itu selalu membina kami, Bang. Kalau Jadi, kepada Pak Wah sendiri selaku kepala Pak Wah atlet? tentu, Pak Wah dan para pelatih lain seperti Kak Mala, Pak Nimrod, Pak Toga, Pak Udin, dan para pelatih Medan yang lainnya, dan pelatih dasar saya Pak Irinto Bakti, tentu sangat berpengaruh bagi setiap atletnya, Bang. Tanpa jasa para pelatih, kami ini apalah gitu. Atlet ini nggak ada yang bina gitu kan, Pak. Jadi harapan saya ke depannya, semoga tim ini selalu kompak, tim ini selalu korsa. Kalau misalnya ada kesalahpahaman di antara sesama kami gitu, harus kita saling bicarakan dan kita selesaikan masalah kita. Jangan baper cepat-cepatan ya. Dan juga jangan sampai masalah kita ini terdengar oleh yang lainnya gitu, baik provinsi lain gitu. Jadi harus habis di Solid. kita aja. Gitu. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua atlet hebat ini yang tadi ada Bang Duta dan juga Lutfi. Semoga kalian bisa menampilkan yang terbaik nanti pada PON 2024. Kami titipkan sportivitas itu di tangan kalian. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Baik. Ya, tadi kita sudah berbincang coba untuk tadi mendengarkan suara dari Bang Duta dan juga Bang Lutfi. Selaku kepala pelatih, apa yang mungkin ingin dibenahi kembali agar nanti adik-adik ataupun rekan-rekan kita ini bisa menampilkan yang impactful, Pak? Oke, terima kasih. Jadi yang ingin kita tingkatkan lagi, pertama itu ya masalah disiplin, kemudian juga kesiapan daripada atlet untuk berlatih, kemudian memanfaatkan waktu istirahat yang maksimal, karena kita ke depannya pun mungkin programnya makin bertambah, ya. Jadi diperlukan kesiapan baik dari pelatih maupun dari si atlet sendiri. Oke, untuk saya beberapa referensi yang saya baca bahwa untuk menjadi seorang petinju ini terkait kemampuan teknik juga menjadi prioritas yang sangat epik untuk bisa dipersembahkan. Ya. Selaku kepala pelatih, mungkin kemampuan teknik seperti apa yang Anda inginkan kepada rekan-rekan kita ini, Pak, nanti tampil ya? Jadi begini, ini tinju kan olahraga individual ya. Yang paling penting itu adalah faktor fisik. Faktor fisik. Faktor fisik sangat mendukung untuk teknik. Jadi faktor fisik ini perlu kita tekankan, kemudian teknik itu tergantung daripada jam terbang. Ya, tryout atau pertandingan demi pertandingan, disitulah mereka akan menemukan jati dirinya, ya. Mungkin ada pukulan pamungkas atau gerakan-gerakan yang lebih secara
privasi dia lah ya, istimewanya apa gitu ya, seperti Alex Pikal hanya dengan hook kiri dia sudah bisa juara dunia. Itu mau kita matangkan. Jadi setiap individualnya nanti apa kelebihannya itu akan kita matangkan. Demikian. Oke, selaku kepala pelatih, apakah Anda sendiri yang akan melatih dari rekan-rekan kita? Kalau tidak salah saya ada 20 atlet, Ya. begitu ya? Ada 20 atlet. Apakah Anda sendiri nanti yang akan melatih tidak. mereka? Ya, kami dari tim pelatih yaitu saya sendiri, kemudian dibantu dengan Togap Marbun. Silakan berdiri. Togap Marbun ini merupakan juga mantan petinju profesional dan juga ada juga Pak Nimrod Manalu, Dr. Nimrod Manalu ini dia itu spesialis untuk fisik ya, strength condition. Terus ada Pak Nurmala Deli ya, petinju wanita. Inilah salah satu petinju wanita kita yang berhasil meraih. Tidak tampak beliau di sini ya? Tidak. Jadi beliau ini peraih medali emas tahun 2012 di PON Riau. Itu nanti kita khususkan untuk mengurus atlet-atlet putri kita. Kemudian ada lagi Liston Tampu Bolon, petinju dari Asahan ya. Dulu beliau ini juga sudah banyak pengalaman. Jadi saya tidak sendiri. Ya, ada Najarudin Lubis tapi juga tidak hadir pada hari ini. Oke, baik Pak. Wah, kita juga ingin ketahui kalau untuk menjadi seorang atlet di Pertina ini terkait tentang durasi latihan dan juga mungkin nih latihannya di mana aja sih kalau untuk dari Sumut sendiri. Saya kembali ke Anda, Pak. Masih berbicara kepada Pak. Oke, makasih. Jadi ini anak-anak ini ada yang dari Tapanuli Utara, yaitu Saroha, kemudian Rejeki Manalu, ya dari Tapanuli Utara. Kemudian dari Padang Sidimpuan ada Wahyudi Siotang, Ahmad Hatoguan. Kemudian dari Binjai ada Eldadara Sirait dan Zahra Khairunisa Rahab. Kemudian sebagian besar dari Medan, kita Duta Padilla, seperti Lupti Lisandri, kemudian Iqbal Rasoki. Ini Iqbal Rasoki dan Duta ini kebetulan abang kakak beradik nih. Kakak beradik. Iya. Terus ada dari Labuan Batu, Sujen, ada dari Tebing Tinggi, Pargas, dan juga dari Deli Serdang. Siapa? David Simbolon. Nah, jadi mereka dari seluruh Sumatera Utara, inilah juara-juara di kelasnya yang akan kita ikutkan di PON. Oke, apakah mereka saat ini udah pemusatan latihan? Mereka dipusatkan latihan ini sejak 2022. 2022. Kemudian kita pakai sistem degradasi per 6 bulan, nanti ada yang berganti. Oke. Nah, jadi ini sudah tim 100%-nya inilah dia. Ya. Berbicara tentang degradasi, ada juga istilah dengan promosi bagi atlet yang juga bisa berprestasi nantinya mereka akan naik satu tingkat ataupun satu level. Ya. Bagaimana mungkin yang bisa dikatakan indikator yang bisa promosi ini Pak atlet? Apakah karena menang di PON langsung mereka menjadi senior seperti itu? Oh, kalau di tinju ini yang dikatakan senior itu usia. Usia doang? Usia ya, usia. Jadi 19 tahun dia sudah kategori elit, ya, walaupun dia belum juara di senior tapi di elit, tapi dia usia sudah 19, maka otomatis dia masuk ke elit. Namun ada sebelum usia 19 dia sudah menjuarai di event-event ya, bahkan semacam Duta Fadila ini kan sebenarnya masih youth ya, tapi kita sudah mainkan di elit dan dia berhasil. Jadi itulah seperti promosi dia ya. Nah, itu. Baik, itu dia menjadi informasi kita terkait tentang degradasi dan juga promosi yang siogianya disampaikan oleh Pak Kepala Pelatih. Kembali lagi pemirsa, untuk memenangkan PON ke-21 ini, sarana dan prasarana latihan dari para atlet ini juga sangat mendukung untuk terciptanya kemampuan-kemampuan mereka saat berlatih. Kalau dari Pak Sabam, untuk terkait tentang fasilitas dan sarana latihan dari para atlet kita, sudah menjamin Pak untuk menciptakan kemampuan yang lebih? 2017 kita sudah mendirikan Pusdiklat. Ya. 2017 kita dirikan Pusdiklat, 2018 kita persiapkan sarana prasarana untuk latihan. Dan sejak 2022 para atlet ini sudah kita training camp kan atau kita pusatkan di Pusdiklat kita, di mana Pusdiklat ini ada gornya, ada penginapannya, ada
peralatan latihannya semuanya itu kita siapkan Martubung ya Pak? di Martubung, ya, di Martubung itu dengan daya tampung 75 bed. Ya. Nah, benar sekali sarana prasarana itu ya pastilah sangat menentukan, nah, kan gitu, sangat menentukan untuk keberhasilan dan menentukan prestasi daripada anak-anak ini. Maka itu kita Pertinas Sumatera Utara ini sangat intens dengan itu. Nah, di Pusdiklat semua itu sudah ada yang namanya gym, ada namanya angkat beratnya, ada namanya samsak, apa semua glove, semua kebutuhan anak-anak ini kita siapkan di Pusdiklat untuk sarana latihannya. Tapi ya bagaimana lah kemampuan kita kalau kita ini kan masih swadaya. Ya. Karena pemerintah sebagai tuan rumah kita ini juga ini kecewanya kita sampai hari ini tinggal 3 bulan lagi pelaksanaan PON, peralatan untuk latihan sama sekali belum ada diberikan kepada kita. Dan kalau buat apa itu nanti kalau dikasihnya bulan 9 kan udah bertanding. Jadi memang ini perlu juga kami suarakan bahwa kepada pemerintah begitu capeknya lah bapak-bapak kami pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sebagai tuan rumah membuat venue yang sangat luar biasa, membuat panggung yang sangat mewah. Kalau toh juga nanti yang naik ke panggung itu adalah anak-anak provinsi lain kan menangis kita melihatnya kan. Kita berharap panggung yang begitu mewah kita buat itu menjadi tempatnya anak-anak kita untuk menorehkan prestasi, menunjukkan diri yang berprestasi. Nah, itulah kendala kita saat ini. Maka sampai hari ini belum ada. Ya. Namun begitu seperti yang saya katakan tadi, ya kita provinsi ini pengurus provinsi sudah bertekad bahwa semua yang dibutuhkan anak-anak ini untuk bisa berprestasi sampai hari ini masih bisa kita penuhi, dan mudah-mudahan ya bisa ditanyakan kepada anak-anak. Saya pikir lumayan cukup lah untuk mereka untuk bisa mereka menjadi berprestasi. Maka itu bendahara saya itu Simbolon, kalau dia itu jenggotnya udah makin habis gara-gara memikirkan anggaran untuk anak-anak ini semua. Karena jujur saja itu sangat berat. Kita punya banyak kawan. Kalau saya sebagai ketua nggak banyak duit, tapi banyak kawan. Relasi ya. Ya, kawan-kawan bisa membiayai makan, kawan-kawan bisa membiayai ini itu membantu, dan akhirnya kita bisa menjadi juara umum di Open Turnamen Sarawak Champion Boxing ya. Itu kita dapat, Bang. Dan Baik Pak Sabam, kalau untuk kita kaitkan terhadap bahwa Persatuan Tinju Amatir Indonesia Sumatera Utara ini berkomitmen untuk dapat menyumbangkan prestasi terbaik bagi kontingennya di PON dengan mengincar 10 medali emas. Dengan sarana yang minim ini, mengapa hal itu sangat Anda pacu atau Anda membuktikan kepada pemerintah bahwa Pertina ini bisa juga kok untuk berprestasi begitu? Nah, ini masalahnya di Indonesia ini. Dan ini bukan hanya di Sumatera Utara sebenarnya. Kita ini macam telur sama ayam, mana duluan? Pemerintah mengharapkan anak-anaknya itu berprestasi, lalu dihargai. Sementara anak-anak ini mengharapkan dibina supaya bisa berprestasi. Nah, kita ini yang jadi posisinya bingung nih, mana dulu ini, prestasinya dulu atau dibina pembinaan dulu. Jadi akhirnya karena kita lihat nggak ada ujungnya, maka ya Pemprov Pertinas Sumatera Utara mengambil kesimpulan tidak ada prestasi tanpa pembinaan. Tapi tahan sebentar Pak Sabam, itu kita kalau melihat di layar sudah ada tampil visualisasi itu terkait tentang pertandingan dari Bang Duta mungkin ya? Itu saat kapan itu Pak? Boleh diinformasikan kepada masyarakat? Tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 kemarin di apa kan? Ini si Duta nih, si Iqbal apa si Duta? Si Pungu tuh. Si Pungu. Pungu kelas 67. Kelas 67. Melawan petinju Singapura. Berarti ada kelas-kelasnya begitu ya Pak Wah? Kategori berat badan. Nanti untuk di PON sendiri bagi rekan-rekan kita ini ada kelas pertandingannya seperti apa? Mungkin diinformasikan kepada kita Pak. Nah, untuk orang ini
kita 20 kelas yang dipertandingkan di PON. Ya. Mulai Itu dari under 4, untuk putra itu under 48, 48 under, 50 under, 51 under, sampai ke 54 under, 57 under, 60 under, 63 setengah under, 67 under, 71 under, 75 under, dan 80 under, dan 86. Ada 11 kelas. Untuk putri under 48, under 50, under 52, under 54, under 57, under 60, under 63, under 66, dan under 70. 9 kelas. Oke. Jadi 11 tambah 9, 20 kelas. Oke. Itu yang dipertandingkan di PON nanti, dan anak-anak kita ini semuanya ikut di semua kelas. Dan kita yakin anak-anak ini bukan hanya sekedar Ya. ikut ini. Memang betul-betul pantas untuk mengikuti. Ya. Gitu dia. Baik pemirsa, dan seperti apa pula terkait upaya bagi kepala pelatih ini untuk selalu memberikan pembinaan maupun program-program latihan yang menyenangkan tapi edukatif bagi mereka. Sesaat lagi kami akan hadirkan. Ya, pemirsa, membangun ketenangan jiwa saat berkompetisi sangat diperlukan sekali bagi para atlet Pertinas sendiri. Lantas saat ini mereka tengah apa saja yang mereka lakukan untuk menciptakan satu bentuk pemahaman dan juga ketenangan jiwa saat bertanding di PON 2024 nantinya. Saya kembali ke Anda, Pak Pelatih. Saat ini seperti apa yang akan diberikan kepada rekan-rekan kita? Ya, terima kasih. Jadi kita ini saat ini kita akan memupuk ya, pertama rasa percaya diri mereka, kemudian kita sudah berikan latihan fisik, teknik, tapi kapan itu digunakan ya, mungkin dengan lawan yang lebih tinggi bagaimana harus bermain, dengan lawan yang lincah bagaimana harus bermain ya, kemudian bagaimana pertahanan, dan kapan memukul ya, ada saatnya memukul, ada saatnya tidak memukul ya, misalnya seperti pada saat lawan menyerang, kita nggak perlu menyerang, bisa saja kita menghindar ataupun mengkanter atau inilah yang perlu kita lakukan di hari-hari belakangan ini. Untuk terkait respon dari para atlet saat untuk dilatih seperti apa, Pak? Mereka cepat mengerti atau hal-hal yang perlu dikaitkan kembali seperti apa? Ya, kalau atlet ini namanya juga manusiawi. Kalau mereka itu dalam keadaan lelah atau juga ada masalah-masalah pribadi, ini yang jadi kendala bagi kami para pelatih, ya itu terbawa pada saat latihan. Jadi saya sarankan kepada atlet nanti, kalau ada dalam waktu latihan kita keluarkan ya masalah pribadi, masalah unek-unek di luar, masalah keluarga atau apa, nggak usah. Ini pure kita hanya untuk latihan, sehingga apa yang diinstruksikan bisa diterima. Oke. Salah satu hal yang paling perlu juga untuk diketahui menjadi seorang atlet saat bertanding itu terkait tentang kesiapan mental mereka untuk tidak cepat down ataupun hal yang sebaliknya. Itu bagaimana Anda untuk memupuk kesiapan mereka, Pak Kepala Pelatih? Kalau untuk itu kepercayaan ya, percaya diri, itu kita harus memberitahu kepada dia bahwasanya Anda itu punya potensi ini loh, kelebihanmu ini, ya. Nah, jadi dengan menyadari kelebihan dia, maka rasa percaya diri dia itu akan naik. Nah, Dan di sisi lain, Ya. kita juga sudah mau menjalin kerjasama dengan salah satu universitas untuk membantu mereka dari tenaga psikologi, Ya. untuk membangkitkan semangat mereka, membangkitkan Mood mereka. kepercayaan dirinya, lalu menghilangkan apa yang menjadi beban mereka, karena kita tahu juga ada juga psikologi olahraga. Ya. Nah, baru hipnotis olahraga juga ada. Nanti kita akan arahkan supaya mereka masuk ke sesi itu juga untuk membangkitkan itu semua, karena memang persoalannya hati. Oke. Baik pemirsa, kalau kita berbicara tentang PON 2024 nanti yang akan mengikuti pagelaran mewah ini ataupun bergengsi ini datang dari berbagai provinsi di Sumatera Utara yang tentunya menghadirkan ragam dan juga variasi kemampuan atletnya. Pak Wah, dari provinsi mana yang menjadi rival terbesar bagi rekan-rekan atlet kita?
Sebenarnya kalau peta kekuatan itu hampir merata sudah. Namun kita ketahui juga kontingen-kontingen besar seperti DKI Jaya, Jawa Barat, ya kan, kemudian dari Sulawesi Utara itu masih menjadi calon lawan tangguh kita yang harus kita hadapi dan meraih kemenangan. Ya, jadi itulah, jadi mereka barometer ya, harus bisa kita lewati, hadapi dan meraih kemenangan. Sejauh ini mereka bisa dikategorikan menjadi rival terbesar itu dikarenakan apa? Karena mereka sudah banyak prestasinya atau bagaimana? Anggarannya banyak. Ya. Kembali lagi enggak? Anggarannya banyak. Mereka itu ya namanya kalau anak-anak ini dapat dana pembinaan yang bagus, dukungan anggaran yang bagus. Ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu kan normal-normal saja, Bang. Ya. Tapi kalau nggak ada anggaran, ya kan kita sepak dia untuk latihan gimana, Pak? Makan pun kurang dibilang, kena sakit kuning semua ini. Jadi mereka itu memang ya setelah lebih kurang 12 tahun terakhir ini, 2012 sampai sekarang dia 2024, kita itu memang pembinaan tinju itu sudah agak mundur tadinya. Maka mereka itu yang tadinya melihat Sumatera Utara itu kan menjadi barometer. Karena jujur saja, petinju separuh Indonesia ini adalah orang Sumatera Utara. Benar. Ya, separuh provinsi di Indonesia ini petinjunya dari Sumatera Utara. Ya. Pertanyaannya kenapa mereka ke sana? Karena memang di Sumatera Utara nggak diperhatikan. Lari dia ke sana. Kan begitu. Maka ya itu tadi, awak ini kan pengurus, Bang. Ya. Ya tetap muncung awak ini gitu aja lah ngomongnya. Pemerintah ini perhatikanlah ini atlet-atlet ini supaya jangan liar. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada segmen hari ini, apa yang menjadi harapan terbesar Anda, Pak Pelatih, dan juga nanti Pak Sabam, untuk bisa tampil percaya diri meskipun kita minim terhadap dana? Saya mulai dari Anda. Oh, yang pertama ini merupakan momen ya, bahwasanya untuk berhasil itu inilah saatnya ya. Saatnya kita sebagai tuan rumah disaksikan oleh saudara atau rekan-rekan kita bertanding di atas ring. Inilah saatnya, ya. Kalau mungkin 4 tahun lagi PON nggak di Sumatera Utara lagi, ini udah lain cerita. Tapi sekarang ini saatnya membuktikan, ya. Siapa Anda, bagaimana hasil latihan Anda, disinilah. Dan ini merupakan suatu titik balik daripada ke penghidupan materi. Baik, singkat dan padat Pak Sabam, untuk harapan Anda kepada anak-anak didik Anda ataupun rekan atlet. Seperti apa? Di atas ring itu hanya 9 menit. Kamu sudah latihan selama 12 bulan. Jangan sia-siakan yang 12 bulan hanya karena 9 menit. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Sabam dan juga disusul dengan Pak Wah selaku Kepala Pelatih yang telah memberikan penerangan luar biasa atas informasi tema kita hari ini, strategi Pertina untuk torekan prestasi PON ke-21. Semoga memberikan manfaat. Dan sebelum berpisah pemirsa dan juga rekan-rekan kameramen, saya ajak Anda untuk kembali memberikan satu shoot kepada rekan-rekan kita ini untuk saya katakan salam olahraga. Kembali lagi untuk balasannya seperti di awal, agar perpisahan ini menjadi perpisahan yang lebih menguatkan Anda di PON 2024. Kita mulai dari sekarang. Salam olahraga. Putih. Salam olahraga. Jaya. Baik, dan pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di segmen Dialog Olahraga untuk edisi Jumat 17 Mei 2024. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azril Nasution. Salam olahraga. Putih. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, dan ke sisi yang aku lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Karena kau telah tercipta, aku
sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban keluarga dan lingkungan hidup.